Selanjutnya kita membaca hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yaqul ahadukum at'im rabbaka wa'ti rabbaka isqi rabbaka wal yaqul sayyidi maulaya wa la yaqul ahadukum abdi amati wal yaqul fataya wa fatati wa gulami. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari sahih. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wal dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'a ilayhi bil-idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Limpahan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, Maha Raja langit dan bumi, yang tiada henti-hentinya menawarkan pengampunan bagi
bagi para pendosa, dan sebesar apapun dosa tiada akan pernah bisa memenuhi samudera pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebagaimana tadi kita dengar penjelasan dari guru kita Habib Ja'far tentang hal ini, bahwa layak kita mensucikan diri di dalam samudera pengampunan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir lisan, dengan memperbanyak zikir hati, dan juga lebih-lebih lagi dengan memperdalam ilmu ibadah kita, dan juga tidak lepas dari bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kesemua itu kita padukan dalam majlis ini yang waktunya sangat singkat, kira-kira 90 menit atau paling lama-lamanya sampai 120 menit. Paling lama-lamanya itu kalau banyak yang menyampaikan tausiah atau penjelasan yang kebetulan panjang lebar, kalau ada tamu dari jauh bisa mencapai 120 menit kayak beberapa minggu yang lalu. Namun apabila tidak 90 menit selesai, apa isinya? Isinya taklim, memperdalam pengetahuan ilmu syariah kita, dan di dalamnya juga zikir, di dalamnya juga tadzkir, di dalamnya juga salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semua terpadu dalam perkumpulan ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika min mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, jika berpadu kalian semua, seluruh jin dan manusia yang pertama dan terakhir, kesemuanya berhati yang sangat jahat, tidak satu pun yang berhati baik, tidak berkurang dari kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya seluruh kalian jin dan manusia yang pertama dan terakhir semuanya berhati yang sangat baik, tidak satu pun yang jahat, tidak bertambah dari kerajaanku sedikit pun. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka kembali kepada diri kita untuk membenahi ini kehidupan yang sementara, yang sisa nafas kita hanya Allah yang tahu, dan berapa nafas kita yang telah lalu yang lewat dalam dosa dan kelupaan hanya Allah yang tahu, dan berapa sisa yang disisakan Allah nafas kita di masa mendatang hanya Allah yang tahu. Oleh sebab itu hadirin hadirat, layak kita mendekat kepada yang Maha Tahu dan Maha merubah keadaan masa depan dunia dan akhirat di dalam keadaan yang lebih indah dan lebih mulia dan luhur. Kemana kita memintanya kalau bukan kepada Sang Pemilik dunia dan akhirat? Hadirin hadirat, saudara-saudariku yang kumuliakan, dari hadis yang telah kita baca tadi tentunya terikat dengan penjelasan kitab Risalatul Jami'ah li Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Al-Imam Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi alaihi rahmatullah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh beliau. Bismillahirrahmanirrahim, telah kita jelaskan, alhamdulillah rabbil alamin telah kita jelaskan, dan kita dalam penjelasan wa sallallahu ala sayyidina
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, penjelasan salawat sudah dua kali terulang dan tentunya kita akan teruskan dengan tanpa terlalu memperbanyak penjelasan yang akan membuat kita bingung, namun membutuhkan tansyid, membutuhkan tasjid bagi kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan memahami apa salawat itu. Kenapa? Karena kalau di dalam bahasa Arab huruf tulisannya salat ya sama. Salat nanti orang berkata, oh Islam punya salat dua, salat sama Allah, sama salat sama Nabi. Karena tulisannya sama. Hadirin hadirat, kalau kita tidak memahaminya, salat kepada Allah SWT tentunya sangat berbeda. Salat kepada Nabi SAW, salat kepada Nabi sama maknanya di dalam bahasa Arab. Ya, salat kepada Nabi, salatan wa salaman daiman kepada Nabi SAW, bukan salat rukuk sujud pada Nabi, namun yang dimaksud adalah permohonan keluhuran apabila dari umatnya, dari manusia, dan merupakan permohonan pengampunan dosa kalau dari malaikat kepada Nabi Muhammad SAW, dan merupakan limpahan anugerah dan rahmat kalau dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dengar firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Tentu yang dimaksud bukan Allah baca salawat, tapi yang dimaksud Allah melimpahkan rahmat kepada sang Nabi berupa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Para malaikat berbaca salawat kepada Nabi SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW dan bersalam kepada beliau dengan seindah-indah salam. Maka salawat merupakan salah satu rukun salat kita. Kalau kita tidak salawat kepada Nabi SAW, tidak sah salat kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, salam merupakan hal yang rukun pula. Salam kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara, man shalla alayya asyara sallallahu alaihi mi'ah, man shalla alayya mi'ah kataballahu baina ainaihi bara'ah minan bara'ah minan nifaq wa bara'ah minan nar. Diriwayatkan di dalam Imam Tabrani di dalam kitabnya Ma'jamul Awsat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal ini diriwayatkan juga di dalam Sahih Muslim, lafaz yang pertama, kalimat pertamanya, barang siapa yang bersalawat kepadaku maka 10 kali Allah melimpahkan salawat kepadanya. 10 kali Allah limpahi salawat kepada orang yang sekali bersalawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 kali balasannya salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, jika siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali, Allah limpahi dia 100 salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita pahami salawat bukan hanya untuk Nabi SAW, tapi juga untuk makhluk-makhluknya Allah, dilimpahi salawat oleh Allah SWT yang dikehendakinya, yaitu yang dimaksud dilimpahi rahmatnya Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Yang paling jelas di hadis ini, ia banyak bersalawat kepada Nabi, paling banyak dilimpahi salawat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bersalawat kepadaku 100 kali, kata Rasul,
maka Allah menuliskan di dahinya dengan cahaya tentunya tidak terlihat mata bahwa ia lepas dari sifat munafik dan lepas daripada api neraka. Hadirin hadirat, demikian sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man shalla alayya man shalla alayya fi yaumil jumu'ah, barang siapa yang bersalawat kepadaku di hari Jumat mi'ah marah 100 kali, maka man shalla alayya, barang siapa yang bersalawat kepadaku fi lailatul jum'ah aw yawm fi lailatul jum'ah wa yaumil jum'ah qadallah lahu mi'at hajah 70 hajah fil akhirah lil akhirah wa 30 hajah fil dunya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian diriwayatkan dalam Syi'bul Iman oleh Imam Al-Bayhaqi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku di malam Jumat dan di hari Jumat, maka Allah kabulkan baginya 100 hajat, 70 hajat untuk di akhirat, 30 hajat untuk di dunia. Dan diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, man shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatul jum'ah atau fi yaumil jum'ah, maka dia kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para syuhada, dan mereka masuk surga bersama para syuhada, sehingga bercahaya wajah mereka, dan keluar dari cahaya wajah mereka butiran-butiran cahaya yang terus berpijar lagi, sampai orang-orang bertanya-tanya, ayu amal kan yang malada, ini orang-orang ini beramal apa di dunia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian rahasia kemuliaan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya kita memahami pula bahwa salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekatkan kita kepada beliau. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabukum ilayya manzilatan yaumil qiyamah aktsarukum alayya salat fid dunya fi aqrabakum ilayya manzilatan fi kulli mawtin fil akhirah aktsarukum alayya salat fid dunya. Demikian riwayat Imam Tabrani alaihi rahmatullah, dan dia menjelaskan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang paling dekat kepadaku di hari kiamat itu adalah di setiap tempatnya, maksudnya di kulli mautin, di akhirat nanti itu maksudnya apa? Di mizan, saat timbangan, di saat padang mahsyar, di saat melewati jembatan Sirat, di saat-saat itu di telaga Al-Kautsar, tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi minum umatnya. Di semua tempat itu yang paling dekat kepadaku adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku di dunia. Hadirin hadirat, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perbanyak salawat bukan dengan salawat kosong. Sebagaimana zikir, jangan dengan zikir kosong. Zikir dengan sambil mengingat Allah, mulut berzikir dan zikir, dan hati mengingat Allah, dan juga bersalawat kepada Nabi juga dengan hubban wa syauqa, dengan cinta dan rindu. Maka salawat seperti itulah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan cahaya yang menerangi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah,
majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi dikatakan oleh Abu Ja'far bahwa kita berkumpul di dalam kemuliaan seperti ini sudah 15 tahun, dari tahun 98. Dulu majlis ini, majlis malam Selasa ini, dari rumah ke rumah hanya belasan yang hadir. Malam Selasa depan rumah siapa yang mau ambil, mau bulan nanti malam Selasa depan di sana. Dulu begitu. Lalu makin banyak, sampai puluhan orang tak cukup di rumah-rumah, di musola. Malam Selasa depan musola sana, malam Selasa depan musola sini, lalu terus semakin banyak, maka tidak cukup di musola-musola, di masjid-masjid. Semakin banyak masjid yang tidak cukup, akhirnya dicukupkan 4 tempat saja waktu itu, ya, supaya orang agak bingung. Makin banyak lagi, orang makin bingung. Ada yang cuma bisa hadir sebulan sekali, ada yang cuma bisa hadir 2 minggu sekali. Dia nggak tahu yang minggu yang ini di mana majelisnya. Akhirnya ditetapkan di sini. Hadirin-hadirat sempat pindah ke Masjid Atin, namun untuk tidak didemo sama ibu-ibu, karena ibu-ibu ngambek, angkutan sulit di sana. Ya, hadirin-hadirat yang dimuliakan masyarakat juga, jamaah juga, maka kita kembali ke sini di Masjid Raya Al-Munawwar. Alhamdulillah. Dan inilah setelah 15 tahun, dan insya Allah semakin luas setiap kali zikir-zikir majelis-majelis kita dan seluruh majelis taklim yang menggaungkan salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian makna salawat, sebagian sudah kita sebutkan, dan kita teruskan dengan wasallallahu ala sayyidina, dan salawat Allah kepada Sayyidina Muhammad. Sayyid dijelaskan di dalam Fawaid Tsaminah oleh Al-Arif Billah Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hadir, bahwa ayahanda dari guru mulia kita di dalam kitabnya Fawaid Tsaminah, makna Sayyid itu 4 makna. Makna yang pertama adalah orang yang banyak pengikutnya, itu disebut sayyid atau pemimpin suatu suku atau suatu kelompok atau suatu masyarakat atau organisasi, itu bisa disebut sayyid, yaitu pemimpin. Dan sayyid juga bisa bermakna yang kedua, yaitu orang yang ditokohkan, disegani. Makna yang ketiga adalah orang yang dijadikan tempat mengadu saat datangnya permasalahan dan musibah ataupun permasalahan yang dahsyat, maka dia diharapkan pertolongannya dan diinginkan untuk bisa berbuat untuk membantu. Yang keempat adalah Al-Halim, orang yang memiliki sifat Al-Halim. Demikian dijelaskan di dalam Fawaid Tsaminah, orang yang mempunyai sifat yang sangat lemah lembut, ini juga disebut sayyid. Jadi bisa siapa saja disebut sayyid. Tetapi 4 makna ini semua terpadu pada Sayyidina Muhammad. Siapa paling banyak pengikutnya melebihi Muhammad Rasulullah? Seluruh manusia adalah umat, adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Dari sabda beliau, ana sayyidun nas yaumil qiyamah, aku memimpin seluruh manusia di hari kiamat. Ini paling banyak pengikutnya. Yang kedua, makna yang kedua tadi, yang ditokohkan. Semua tokoh salihin, aulia, apalagi orang-orang yang awam, apalagi orang-orang yang zalim, semuanya tunduk dan tidak berani untuk berbicara apa-apa, dan semuanya berlepas diri dari keluarga, kerabat dan sahabatnya. Saat itu satu yang ditokohkan Allah, Sayyidina Muhammad. Tidak ada tokoh yang lain lagi.
Hadirin hadirat, seluruh makhluknya Allah, ciptaan Allah, tokohnya yang tertinggi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling pantas panggil Sayyidnya beliau juga. Saat dalam kesulitan, larinya kemana orang di hari kiamat? Ke Nabi Muhammad SAW juga kesulitan terbesar. Di saat yang orang yang paling lemah lembut, mana orang lebih ramah dan lemah lembut dari Sayyidina Muhammad SAW. Semua makna Sayyid terpadu di dalam pribadi Nabi kita Muhammad SAW. Maka tidak salah jika kita mengucapkan Sayyidina. Ya, kenapa? Karena seluruh makna Sayyid ada pada Rasul SAW. Dan Rasul SAW sendiri yang memberikan nama bagi dirinya, Ana Sayyid wa Ana Sayyidun Nas. Aku pemimpin seluruh manusia di hari kiamat. Riwayat Sahih Bukhari. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di hadis ini yang berkaitan dengan hadis yang barusan kita baca, berkaitan dengan apa yang barusan kita perjelas daripada Sayyid. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan di antara kalian, maksudnya di masa itu kan masih ada perbudakan. Masa perbudakan itu sirna dengan terbitnya Islam, sedikit demi sedikit masa perbudakan habis di muka bumi dengan kebangkitan Sayyidina Muhammad SAW diawali itu, maka mulai dari waktu ke waktu perbudakan sirna. Hadirin hadirat, jangan sesekali Rasulullah berkata, orang berkata, wahai budak, ambilkan air untuk tuanmu, untuk pemilikmu. Rabbak, ya, isqi rabbak, waddi rabbak, artinya pemilikmu. Karena di masa jahiliyah orang itu kalau namanya budak ya sudah dimiliki. Berarti dia berkata atau orang berkata, Rabb adalah Rabbnya kamu siapa? Budak. Rabbnya saya Tuhan, maksudnya Rabb itu kan tiga makna. Sudah kita perjelas sekali dalam makna Alhamdulillah alamin. Ingat enggak? Ya, Rabb itu bermakna pemilik, Rabb itu bermakna pengasuh, dan Rabb itu bermakna adalah Tuhan yang disembah. Tiga ini berpadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, maka Rasul berkata, jangan katakan Rabbmu, pemilikku atau pemilikmu, budak dengan tuannya, tapi katakanlah Sayyidi Maulai. Boleh mengatakan Sayyidi Maulai, tuanku bukan Tuhanku, tuanku dan junjunganku. Hadirin hadirat, ini kalau budak kepada tuannya boleh berbicara seperti itu, maka lebih-lebih lagi kita kepada Nabi kita Muhammad SAW yang sudah menamakan diri beliau Ana Sayyidin Nas, aku pemimpin seluruh manusia. Pantas dan paling pantas disebut Sayyidina Muhammad. Pantas dan sangat pantas disebut Maulana Muhammad. Maka kenapa? Karena Nabi juga menamakan dirinya Maula bagi orang-orang yang beriman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika turun firman Allah SWT, sudah saya sampaikan mungkin beberapa kali, turun firman Allah SWT, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum, bahwa Nabi itu lebih mulia bagi kaum mukminin dari diri mereka sendiri, dan istri-istri beliau adalah ibunda-ibunda orang-orang yang mukmin. Maka diri hadirat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Bukhari, in syi'tum an taqra'una an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajihi wa azwajuhum ummahatuhum ila akhir ayat. Maka jika di antara kalian ada yang wafat dan meninggalkan harta warisan,
silakan bagikan kepada ahli warisnya, karena Nabi lebih berhak dari seluruh ahli waris. Nabi lebih berhak dari diri kita, apalagi dari harta kita. Dari diri kita masih Nabi lebih berhak. Kata Allah, An-Nabi aula bil mu'minin min anfusihim. Ini dijelaskan oleh para mufassir kita, para ahli tafsir kita, dijelaskan oleh Imam Tabari dan lainnya. Kalau seandainya seseorang itu cuma tinggal punya minuman beberapa teguk, yang jika tidak ia teguk air itu dia akan mati, tapi air itu diminta oleh Rasul, harus ia berikan air itu kepada Rasul dan dia mati dalam kehausan. Kenapa? Karena nyawanya, telah Allah katakan dirinya, nyawanya itu Nabi SAW lebih mulia dari dirinya dan nyawanya. An-Nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi lebih patut didahulukan. Untuk orang yang beriman, kita beriman atau tidak beriman, insya Allah kita semua orang yang beriman, lebih patut didahulukan dari diri mereka sendiri, tapi tentunya menurut kadar kemampuan. Maka Nabi berkata, jika ada yang wafat punya warisan, silakan bagikan kepada keluarganya, karena Nabi berhak warisan itu daripada ahli waris. Silahkan bagikan saja. Tapi kalau punya hutang, falyatini wa ana maula. Kalau punya hutang, datang padaku, kata Rasulullah, aku lebih berhak untuk membayarnya. Sayyidina wa maulana Muhammad, beliau sendiri yang mengatakan falyatini wa ana maula. Datang kepadaku, akulah yang lebih patut menyelesaikan hutangnya, karena aku adalah Tuhannya. Sallallahu alaihi wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, demikian sekilas makna sayyid yang kita perjelas dalam kitab ini. Kita akan lanjutkan nanti insyaallah dalam masa yang akan datang. Kita semua sehat walafiat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita dalam keadaan yang terus berkabung karena hari Sabtu ya, hari Minggu ya, hari Ahad yang lalu, hari Minggu yang lalu wafat adik dari ayah saya, adik kandung ayah saya, Fadilatul Sayyid Al-Habib Khalid bin Abdurrahman Al-Musawar. Wafat beliau di sore hari malam Senin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini merupakan salah satu kemuliaan. Karena apa? Karena malam Senin itu wafat di sore hari Senin, sore hari Minggu sore, sudah masuk ke pada petang Senin hari lahir dan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat, beliau wafat dalam semulia-mulia keadaan, yaitu tiada henti lidahnya terus berzikir dan berzikir sampai menghembuskan nafas yang terakhir. Malam hari ini saudara sepupu saya putranya hadir di sini, Abdul Syafiq bin Khalid bin Abdurrahman Al-Musawar. Semoga ruh beliau dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh dan juga keluarga yang ditinggal. Dan selanjutnya kan, beberapa jam kemudian, beberapa waktu kemudian terdengar lagi kabar yang menyesakkan hati juga. Seorang ulama sepuh, guru sepuh dari Madramaut, salah seorang guru yang sangat sepuh, yang seangkatan dengan ayahanda guru mulia kita, yaitu Fadilatul Sayyid Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad Masdur bin Syekh bin Abdullah bin Syekh Al-Aidarus alaihi rahmatullah. Beliau orang yang sangat lemah lembut dan sangat berkasih sayang, lebih-lebih kepada kita orang-orang Indonesia yang datang ke sana. Saat itu kan masih kita aja, kalau sekarang sudah ramai banyak. Kalau dulu baru berapa puluh saja. Dia berkata, kalian ini minta, mestinya aku minta doa pada kalian,
Bukan kalian datang minta doa pada kalian tinggalkan kampung halaman kalian, negeri kalian jauh tempat sana untuk mencari ilmu di sini. Aku sendiri cemburu betapa aku tidak mencari ilmu ke tempat yang jauh sebagaimana kalian datang ke sini. Maka layaknya aku yang minta doa pada kalian. Demikian rahasia rendah hati daripada Nabi kita Muhammad SAW. Semakin tinggi ilmunya, semakin merendah. Dan demikian pula hadirin hadirat, tidak satu hari kemudian wafat daripada salah satu kerabat saya juga, Fadilatul Sayyid Al-Habib Hussein bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Idrus Al-Arshi Ampel mata Allah B, cucu daripada Habib Muhammad bin Idrus Al-Arshi yang dimakamkan di Ampel, Jawa Timur. Nah, beliau wafatnya di sini di Jawa Barat ya. Wafatnya di Jawa Barat sendiri di Cisarua ya, ke atas Lija, wilayah Lija, kampung situ. Wafat dalam duduk santai sedang menghadiri acara undangan. Beliau duduk santai lalu mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafat. Padahal sudah ngobrol